Film Ready Player One menceritakan tentang sebuah game virtual reality yang menjadi pelarian orang-orang dari dunia nyata. Game ini bernama Oasis. Saat penciptanya meninggal, sebuah video dirilis yang berisi tantangan untuk menemukan telur Paskah yang membutuhkan 3 kunci. Pemain pertama yang menemukan telur Paskah ini akan menjadi pemilik Oasis. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan menjadi salah satu film terbaik tahun itu. Pada tahun 2045 di Columbus, Ohio, tepatnya di sebuah daerah kumuh bernama The Stacks yang dipenuhi rumah susun yang tinggi. Seorang pemuda bernama Wade Watts turun dari puncak rumah susun itu dan menuju ke suatu tempat yang dipenuhi mobil rongsokan. Ia kemudian masuk ke celah tumpukan mobil itu dan di dalam terdapat ruang rahasia di mana tempat itu ia gunakan untuk memainkan sebuah game bernama Gregarious Game. Gregarious Game merupakan sebuah game virtual reality yang menjadi pelarian orang-orang dari dunia nyata. Di dalam Gregarious Game terdapat sebuah tempat bernama Oasis. Di Oasis, orang-orang bisa pergi kemanapun dan melakukan apapun yang ia mau. Hal inilah yang membuat orang-orang lebih suka berada di dalam game daripada di dunia nyata. Apapun yang ingin orang-orang lakukan, mereka lakukan di Oasis. Nah, ini adalah avatar Wade di Oasis. Wade menamai avatarnya Parzival. Parzival kemudian mencari sahabatnya yang bernama Ace. Parzival dan Ace merupakan teman baik di Oasis. Walaupun mereka tak pernah bertemu di dunia nyata. Ternyata Ace sedang sibuk mengumpulkan koin dengan ikut pertempuran di planet Doom. Planet Doom adalah salah satu tempat untuk mengumpulkan koin di Oasis. Semakin banyak koin yang dikumpulkan maka level juga akan semakin tinggi. Dan jika terbunuh maka semua barang atau item yang telah dikumpulkan juga akan hilang sehingga level akan kembali ke awal. Karena orang-orang lebih sering berada di Oasis daripada di dunia nyata, kehilangan semua item sama seperti kehilangan akal sehat. Oasis merupakan game ciptaan James Halliday bersama rekannya yang bernama Ogden Morrow. Namun Ogden Morrow berhenti setelah beberapa tahun Oasis dirilis, sehingga Halliday menjadi satu-satunya pemilik Oasis. Sebelum meninggal, Halliday membuat sebuah kontes yang disebut Easter Egg atau telur Paskah. Orang pertama yang menemukan telur yang Halliday sembunyikan di Oasis akan menjadi pemilik saham Gregarious Game dan akan memegang kendali penuh atas Oasis. Telur itu bisa didapatkan dengan mengumpulkan 3 kunci yang telah diciptakan oleh avatar Halliday yang bernama Anorak. Dan cara menemukan 3 kunci ini adalah dengan memenangkan sebuah tantangan dan memecahkan teka-teki. Namun tantangan itu ternyata sangat sulit. Dan dalam 5 tahun tak ada yang memenangkan 1 kunci pun. Seseorang pemburu telur kemudian memecahkan petunjuk pertama dan menemukan tantangan pertama. Sebuah portal menuju ke arena balapan kemudian muncul. Tantangan pertama yaitu balapan yang sangat sulit sehingga belum ada yang bisa memenangkannya. Hal ini membuat semakin sedikit orang yang mengikuti kontes ini. Yang masih mencobanya hanya para Gunter dan Sixer. Gunter adalah sebutan untuk para pemburu telur seperti Parzival dan Ace. Sedangkan Sixer adalah para pemburu telur yang bekerja untuk perusahaan bernama IOI. IOI berusaha keras memenangkan kontes Halliday. Itulah sebabnya mereka menurunkan banyak Sixer untuk mengikuti balapan. IOI dipimpin oleh seseorang bernama Nolan Sorrento. Di arena, Ace sudah menjaga tempat start untuk Parzival. Namun karena bahan bakarnya tinggal sedikit, jadi Parzival memulai balapan dari grid terakhir untuk memungut koin dari mobil yang tabrakan. Balapan dimulai. Terlihat balapan itu penuh dengan tantangan seperti kereta api yang tiba-tiba melintas. Kemunculan dinosaurus bahkan King Kong yang membuat balapan sangat sulit dimenangkan. Saat balapan berlangsung, Parzival melihat seorang peserta yang menarik perhatiannya. Ia adalah Artemis. Parzival mengenali Artemis karena ia sering melihat siaran video YouTube-nya. Saat Parzival mendekati garis finish, tiba-tiba seekor King Kong raksasa menghancurkan lintasan. Hal itu membuat Parzival berhenti, namun Artemis yang berada di belakang berniat menerobos jalan yang hancur itu. Parzival yakin Artemis tidak akan berhasil melewatinya sehingga ia menahannya. Parzival berhasil menahan Artemis namun tidak dengan motornya. Motor Artemis akhirnya dihancurkan oleh King Kong itu. Parzival kemudian mengajak Artemis untuk memperbaiki motornya di bengkel Ace.
H adalah seorang mekanik handal. Orang-orang di Oasis membayar mahal atas hasil kerjanya. Parsifal lalu memamerkan barang-barang karya H pada Artemis yang membuat H kesal. Parsifal terlihat sangat antusias bertemu Artemis. H kemudian memperbaiki motor Artemis sementara Parsifal dan Artemis saling adu pengetahuan mengenai Halliday. Artemis meninggalkan game setelah motornya diperbaiki sementara Parsifal meninggalkan game setelah dipanggil oleh bibinya yang bernama Alice. Wade tinggal bersama Alice karena orang tuanya telah tiada. Sesampainya di rumah, Wade langsung dihajar oleh suami Alice yang bernama Rick karena dia meminjam sarung tangan game milik Alice yang membuat Rick kalah bermain game. Saat sedang galau memikirkan nasibnya, Wade mengingat perkataan Artemis bahwa Halliday tidak suka aturan. Ia lalu kembali ke Oasis. Di sana avatarnya yang bernama Parsifal mengunjungi sebuah tempat bernama Halliday Journals. Halliday Journals adalah perpustakaan yang berisi semua hal tentang Halliday. Halliday Journals digunakan untuk mencari jawaban dari tantangan-tantangan Halliday. Parsifal kemudian meminta kepada penjaga perpustakaan yang bernama The Curator untuk memutar sebuah video percakapan Halliday dan Morrow yang dimana ia telah menontonnya berkali-kali. Saat video sedang diputar, Parsifal merasa tak menemukan jawaban apapun sehingga ia memilih untuk pergi. Namun beberapa saat kemudian, langkahnya terhenti saat mendengar Halliday mengucapkan kata mundur. Ia kembali menonton video dan menemukan jawaban dari tantangan balapan itu. Jawabannya adalah mundur. Keesokan harinya ia kembali mengikuti balapan. Di arena, ia kembali bertemu Artemis. Saat balapan dimulai, semua peserta memacu kendaraan mereka dengan kencang kecuali Parsifal. Sebaliknya, ia malah berjalan mundur. Aksinya ini disaksikan oleh Artemis. Sebuah arena bawah tanah kemudian muncul dan Parsifal melewati arena itu sehingga tak ada gangguan baginya untuk melewati garis finish. Parsifal akhirnya menjadi orang pertama yang memenangkan balapan dan mendapatkan kunci. Namanya menjadi yang pertama muncul di papan skor. Setelah memenangkan balapan, Parsifal juga mendapatkan sangat banyak koin. Ia menggunakan koin itu untuk berbelanja sesukanya termasuk sebuah kostum yang akan dikirimkan untuknya di dunia nyata. Sorrento yang panik saat mengetahui seseorang berhasil memenangkan kunci pertama mendatangi seseorang di oasis yang bernama IROC. Ia kemudian memerintahkan IROC untuk mencari informasi dan menyingkirkan Parsifal. Selanjutnya Artemis juga memenangkan balapan karena sebelumnya ia melihat Parsifal berjalan mundur. Kemudian H yang memenangkan balapan setelah diberitahu Parsifal. Selanjutnya H memberitahu dua sahabatnya yang bernama Daeto dan So. Bagi pemenang balapan mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuknya berbunyi pencipta yang membenci ciptaannya. Kunci rahasia lompatan tak dilakukan. Ikuti jejakmu, lari dari masa lalu dan kunci giok jadi milikmu. Parsifal kemudian mencoba kembali ke Halliday Journals untuk mencari jawaban dari petunjuk yang ia dapatkan. Namun di sana ia dikerumuni orang-orang. Ia menjadi terkenal setelah memenangkan balapan. Artemis kemudian menyelamatkannya dengan menyamar menjadi sesosok monster. Parsifal kemudian mengubah penampilannya agar tidak dikenali. Mereka berdua kemudian menonton video percakapan Halliday dan Morrow. Parsifal merasa jawaban dari petunjuk yang mereka dapatkan saat memenangkan balapan ada dalam video ini. Dalam video itu mereka mengetahui bahwa istri Morrow yang bernama Karen Underwood pernah berkencan dengan Halliday sebelum menikah dengan Morrow. Namun nama Karen Underwood hanya disebutkan satu kali dalam Halliday Journals padahal ia merupakan bagian penting dari hidup Halliday dan Morrow. Bahkan The Curator tidak percaya dengan fakta ini. Parsifal kemudian bertaruh seluruh koinnya pada Curator. Curator kemudian mencari nama Karen Underwood di seluruh Halliday Journals dan memang namanya hanya disebutkan satu kali. Curator kemudian memberi koin senilai 25 sen pada Parsifal karena kalah taruhan. Mereka kemudian pergi tanpa menyimpulkan apa-apa. Artemis kemudian mengajak Parsifal untuk bertemu di klub dansa yang bernama The Distracted Globe. Parsifal yang amat bersemangat karena akan berkencan membuat H memperingatinya untuk berhati-hati pada Artemis. Bisa saja Artemis di dunia nyata adalah seorang lelaki. Namun Parsifal yang telah dimabuk asmara tidak menghiraukan perkataan itu. Parsifal dan Artemis kemudian bertemu di The Distracted Globe. Seorang mata-mata kemudian memberitahu IROC mengenai keberadaan Parsifal.
Tak lama kemudian, I-Rock datang untuk mengawasi Parsifal. Artemis kemudian memberitahu bahwa The Distracted Globe diciptakan Halliday setelah mengenal Kira. Kira adalah nama Carl Underwood dalam game. Mereka menduga bahwa Halliday berniat mengajak Kira berkencan di The Distracted Globe. Selanjutnya, Artemis mengajak Parsifal berdansa karena merasa bahwa tantangan selanjutnya adalah berdansa. Namun Parsifal yang terbawa suasana menyatakan perasaannya dan mengajak Artemis bertemu di dunia nyata. Artemis tidak menganggap serius ajakan Parsifal. Hal ini membuat Parsifal memberitahu nama aslinya di dunia nyata untuk meyakinkan Artemis. I-Rock yang sedari awal mengintai mereka juga mendengar nama asli Parsifal. Tak lama kemudian pasukan AYOI datang dan menyerang mereka. Mereka akhirnya berhasil meloloskan diri. Dan Artemis mengungkapkan kekecewaannya pada Parsifal. Misi utama Artemis adalah untuk menghentikan IAOI. IAOI telah banyak membuat orang menderita termasuk ayahnya yang meninggal karena terlilit utang dari IAOI. IAOI akan semakin membuat orang-orang menderita jika berhasil memenangkan kontes Halliday. Artemis kemudian memperingatkan Parsifal untuk tidak mengganggunya lagi karena menurutnya Parsifal tidak hidup di dunia nyata, ia hidup dalam game. Di tempat lain, Sorrento dan I-Rock berdiskusi. I-Rock kemudian memberitahu identitas asli Parsifal pada Sorrento. Sorrento kemudian memerintahkan anak buahnya yang bernama Efnali Zandor untuk menyelidiki Wade Watts alias Parsifal. Saat ingin masuk ke Oasis, Wade melihat sebuah pesan. Ia kemudian menerima pesan itu dan ternyata pesan itu dari Sorrento. Sorrento kemudian mengajak Parsifal bekerja untuk IAOI dengan iming-imingan kehidupan mewah juga gaji dan bonus yang sangat banyak. Parsifal sampai tercengang mendengarnya. Namun Parsifal dengan tegas menolak tawaran itu. Sorrento akhirnya memberitahu identitas asli Parsifal dan mengatakan akan meledakkan tempat tinggalnya di Columbus. Terlihat beberapa drone telah meletakkan beberapa bom di apartemen Alice. Wade yang panik berusaha menghubungi Alice. Namun semuanya sudah terlambat. Apartemen Alice sudah meledak dan hancur. Wade kembali ke tempatnya bermain game dan berusaha memberikan pesan peringatan pada teman-temannya di Oasis. Namun sebelum pesan itu terkirim, seseorang muncul dan menyekapnya. Orang itu membawanya ke suatu tempat. Ternyata di sana seorang wanita sudah menunggunya. Wanita itu adalah Artemis yang bernama asli Samantha. Samantha mengajak Wade untuk menenangkan diri. Samantha punya tanda lahir di wajahnya yang membuatnya insecure. Wade meyakinkan Samantha bahwa penampilannya itu tak membuatnya kecewa. Mereka berdua hampir berciuman sampai Samantha menyadari bahwa petunjuk yang berbunyi lompatan tak dilakukan merujuk pada Halliday yang melewatkan momen untuk mencium Carl Underwood. Mereka kemudian kembali ke Oasis untuk bertemu kurator. Di sana mereka menemukan sebuah film horor favorit Halliday yang berjudul The Shining. Mereka lalu mendatangi sebuah bioskop di Oasis yang memutar film The Shining. Mereka harus menemukan kunci dalam bioskop itu dan waktu mereka hanya 5 menit. Dan ternyata kunci itu sangat sulit ditemukan karena banyak kejadian-kejadian menyeramkan yang harus mereka hadapi. Mereka kemudian melihat foto Kira alias Carl Underwood bersama Halliday. Kemudian menuju ke sebuah ruangan. Terlihat ruangan itu dipenuhi zombie. Terlihat juga Kira berada di tengah-tengah zombie itu dan berdansa dengan salah satu zombie. Artemis lalu mendatangi Kira dan mengajaknya berdansa dan tiba-tiba Kira berubah menjadi anorak dan memberikan kunci giok pada Artemis. Artemis akhirnya mendapatkan kunci kedua disusul Parsifal, H, dan lainnya. Saat nama mereka muncul di papan skor, Sorrento akhirnya mengetahui bahwa Wade masih hidup. Sorrento kembali menghubungi Zandor untuk menghabisi Wade. Zandor kemudian melacak pria yang membawa Wade ke tempat Samantha. Di tempat lain, Wade dan Samantha berusaha memecahkan petunjuk yang mereka dapatkan dari kunci giok. Petunjuknya berbunyi jika kau tahu jawaban utama bagi dengan angka ajaib dan yang kau butuh ingin dan idamkan akan ditemukan di benteng tragis. Saat mereka berbincang, tiba-tiba IAOI datang menyerang mereka. Samantha lalu menyuruh Wade kabur sementara ia menghadapi pasukan IAOI. Saat Wade bersembunyi, tiba-tiba H yang bernama asli Helen datang untuk membantunya. H juga membawa Daito, nama aslinya adalah Toshiro. Dan Sho yang ternyata masih berusia 11 tahun dan nama aslinya ialah So. Mereka berencana menyusup ke markas IAOI untuk menyelamatkan Samantha.
Sementara itu, IOI berhasil menemukan tantangan ketiga yang berada di planet Doom. Tantangannya berupa bermain game di atas es. Dan di lain tempat, Sorrento menemui IROC untuk mengaktifkan sebuah artefak sihir bernama The Orb of Osufox. Saat artefak ini diaktifkan, medan energi muncul di planet Doom dan menjadi penghalang bagi orang-orang yang ingin memasuki planet Doom untuk mengikuti tantangan. Saat Sorrento keluar dari oasis, tiba-tiba Wit muncul dan mengancamnya dengan senjata lalu menanyakan lokasi dan cara membebaskan Artemis. Setelah mendapat informasi yang ia inginkan, Wit segera menemui H. Ternyata mereka masih di oasis. H meretas akun Sorrento sehingga seolah-olah mereka sedang berada di kantor IOI. H bisa meretas akun Sorrento karena sebelumnya Parsifal pernah melihat kata sandi Sorrento. Karena mereka telah masuk ke sistem IOI, Parsifal akhirnya bisa menghubungi Artemis dan memberitahu cara melepaskan diri dari sana. Saat bebas, Artemis meminta password Sorrento kemudian menuju ke ruangan Sorrento. Di tempat lain, Sorrento akhirnya menyadari bahwa akunnya diretas setelah melihat pantulan show. Sorrento lalu keluar dari oasis dan terbebas dari tipuan Parsifal. Ia kemudian menghubungi Xandor untuk menyingkirkan mereka secepatnya. Artemis berhasil memasuki kantor Sorrento dan menggunakan alatnya untuk masuk ke oasis. Ia berniat mematikan energi penghalang The Orb of Osufox. Sementara itu di tempat lain, berbekal sebuah alat yang ia beli setelah menang tantangan pertama, Parsifal berhasil menayangkan siaran langsung di seluruh oasis dan mengajak semua orang ke planet Doom. Dan bekerja sama menghadapi IOI untuk menghancurkan energi penghalang The Orb of Osufox. Sementara itu, H mengaktifkan Iron Giant, sebuah robot raksasa yang pernah ia buat. Sorrento yang panik melihat hal ini buru-buru kembali ke oasis. Tak lama kemudian, para warga oasis yang jumlahnya sangat banyak datang untuk membantu Parsifal menyerbu planet Doom. Artemis juga kembali ke oasis menggunakan peralatan IOI. Ia menggunakan sebuah drone untuk mendekati The Orb of Osufox. Saat drone sudah berada di sisi The Orb of Osufox, Artemis membacakan mantra dan energi penghalang The Orb of Osufox akhirnya mati. Semua orang kemudian menyerang pasukan IOI dan planet Doom kembali jadi medan pertempuran. Sedangkan Artemis mengamati salah satu Sixer yang hampir memenangkan tantangan ketiga. Artemis lalu menemui Parsifal dan mengajaknya menghentikan Sixer itu. Sementara itu di dunia nyata, Xandor menyisir semua lokasi untuk menemukan Parsifal. Dan di oasis, Sorrento mengendarai sebuah robot Godzilla kemudian menghajar Iron Giant dan menghancurkan mobil Parsifal. Daito dengan mode Gundamnya datang untuk menghadapi Godzilla Sorrento. Namun karena mode Gundam Daito memiliki waktu yang terbatas, ia akhirnya hancur oleh Godzilla Sorrento. Artemis yang menaiki Iron Giant akhirnya berhasil meledakkan Sorrento dan Godzilla-nya. Sorrento kembali ke kantor IOI untuk mencari Artemis. Dan Parsifal bersama Shio menuju kastil untuk memainkan game. Namun IROC muncul dan menembaki mereka. H dan Artemis sekuat tenaga membantu dan pada akhir Shio berhasil memotong tangan IROC menggunakan shuriken. Namun H dan Iron Giant-nya hancur dan Parsifal mengeluarkan Artemis dari oasis karena keselamatannya di dunia nyata terancam oleh Sorrento. Kini hanya tersisa Parsifal dan Shio. Mereka segera ke tempat tantangan ketiga dimainkan. Di sana mereka menyaksikan salah satu Sixer memainkan game dan pada akhirnya ia kalah. Parsifal akhirnya mengetahui cara untuk menang, namun IROC dan Sorrento tiba-tiba muncul dan mengancam mereka menggunakan sebuah artefak bernama Katalis yang jika diaktifkan akan membunuh semua avatar di oasis. Saat sedang menggertak, Wit menendang Katalis dan mereka akhirnya bertarung sengit. Sorrento lalu berhasil memungut Katalis dan mengaktifkannya. Semua avatar akhirnya hancur. Namun anehnya Parsifal tetap hidup di oasis. Ternyata hal ini disebabkan oleh koin yang pernah diberikan kurator yang berfungsi sebagai nyawa tambahan. Wit kemudian memainkan tantangan terakhir yang disiarkan secara langsung. Sementara itu di dunia nyata Artemis berhasil berkumpul dengan H dan lainnya. Namun drone Xandor berhasil menemukan mobil mereka. Sorrento yang mendapatkan informasi dari Xandor kemudian pergi untuk mengejar Parsifal.
Parsifal akhirnya berhasil memenangkan tantangan ketiga. Dan saat akan mengambil kunci, tiba-tiba mobil IOI datang menabrak mobil mereka. Namun Parsifal berhasil bangkit dan memasukkan ketiga kunci. Anora kemudian muncul dan menyuruh Parsifal untuk menaikkan kontrak sehingga Oasis akan jadi miliknya. Namun Parsifal menyadari bahwa kontrak itu juga merupakan sebuah tes. Anora kemudian berubah menjadi Halliday dan mengajaknya ke suatu tempat. Sementara di dunia nyata IOI terus mendesak mobil mereka dan pada akhirnya Sorrento berhasil menemukan mereka. Warga The Starks berusaha melindungi Parsifal. Namun karena Sorrento memiliki senjata, jadi tidak ada yang berani menghalanginya. Halliday akhirnya menyerahkan telur Paskah pada Parsifal. Sorrento yang menyaksikan hal ini juga ikut tercengang. Beberapa saat kemudian polisi muncul dan menangkap Sorrento. Saat sedang terharu atas keberhasilan mereka, tiba-tiba Ob dan Morrow datang mencari Wade. Morrow menyuruh Wade untuk menandatangani penyerahan Oasis. Namun Wade mengatakan bahwa mereka akan menjalankan Oasis bersama. Wade dan Morrow kemudian berbincang dan di sana Wade menyadari bahwa Morrow adalah The Curator. You're the curator? Morrow kemudian berkenalan dengan semua teman-teman Wade dan film berakhir.